Oke, selamat pagi Kak Fani dan Oma. Ya, ini saya sedikit share video untuk menjelaskan terkait interior desain ya, yang sebelumnya memang belum kami buat, terutama di kamarnya Kak Fani dan kamar Oma. Ya, oke, berikut ini tampilan dari tampak atas kamar Kak Fani. Nah, ini meja kerjanya Kak Fani. Dan ini seperti request sebelumnya, ini set window namanya ya Kak ya, untuk tempat santai senderan di situ. Memang sampingnya bukan jendela sih, tapi memang ini kita sebutnya set window karena kebanyakan biasanya dibuatnya di deket jendela, karena ini areanya samping dinding ya, seperti itu. Ini tangga ya Kak, nanti untuk akses sambil buku atau apa, ini tangga ini lipat juga, bisa digeser-geser, kita buatkan. Nah, ini lemari yang Kak Fani minta waktu itu dengan konsep seperti ini ya Kak ya. Jadi lebih ada kisi-kisinya, tapi ini di dalamnya nanti juga kita berikan kaca Kak, kaca yang bisa diselet juga sesuai dengan pintu depannya, supaya debu tidak masuk, karena kalau seperti itu tetap debu. Ini ada standing kaca yang waktu itu Kak Fani request ya. Ini terbuat dari bahan kayu solid, dan ini adalah meja cermin untuk fungsinya lebih ke meja rias ya. Jadi itu ada cerminnya nih Kak, cuman karena memang ini 3D belum mateng, jadi ya terkesannya kayak bukan cermin. Kita buat manjang ke atas itu supaya ruangan tersebut terkesan lebih lega, yaitu cerminnya itu. Nah, ini meja ini tidak hanya berfungsi sebagai meja aja Kak, ini memang karena meja rias, jadi ini bangkunya itu hidden gitu loh, bisa ditarik, dikeluarin. Nah, kalau lagi dipakai bisa dimundurin, tapi kalau dirapetin tuh jadi fungsinya hanya kayak sebagai kayak lemari gitu, kayak lemari kabinet kecil gitu. Dan ini ada lacinya juga tempat duduknya itu, jadi lebih apa ya, lebih hemat ruang sih, jadi nggak terkesan penuh, tapi ada fungsinya juga Kak, seperti itu. Jadi itu atasnya nanti bisa untuk taruh kosmetik gitu. Nah, itu udah ada kacanya, dan untuk berias juga di situ ya, makanya kurang lebih seperti itu Kak. Nanti bisa digeser, bisa dirapetin begitu. Lalu kita lanjut ke tempat tidur atau bedroomnya. Ini ada bedboxnya, ini kesannya kayak melayang ya Kak gitu. Nah, ini bawahnya seperti itu tuh, yang nantinya bisa dikasih untuk laci ya, untuk taruh-taruh barang di bawah tempat tidurnya itu. Kurang lebih seperti itu tempat tidurnya. Lalu untuk apa namanya, di sininya ada headrest ya, kita buat seperti itu, minimalis, tapi itu belakangnya nanti ada lampunya juga Kak, bisa nyala. Dan ini tidak ada backdrop ya Kak ya, ini tidak ada backdrop, hanya kita kasih sedikit ornamen, atau kalau mungkin Kak Fani ada lukisan atau apa bisa taruh di situ. Jadi memang lebih ke minimalis. Nah, ini lemari jurnal yang Kak Fani apa namanya minta waktu itu, kita buat simple seperti ini, jadi nggak terkesan penuh ruangannya, bisa untuk naruh-naruh khusus untuk jurnal, jadi nggak bercampur dengan buku-buku yang lainnya tadi. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk gambaran kamar Kak Fani. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi sini tampak atas ya, seperti ini. Ini kalau kita geser tampak atas dari sisi berlawanan, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk living roomnya yang sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi ada molding, ada panel TV, ada kabinet. Oke, lanjut kita ke lantai 1. Oke, untuk lantai 1 kurang lebih seperti itu ya. Tadi ada ruang tamu.
Lanjut kitchen set, ada kisi-kisinya juga tadi. Ini tempat wudhu yang sudah kita touch up juga dindingnya. Waktu itu sudah sempat kita bahas juga. Nah, ini tampak dari sini ya, dari sisi ruang tamu. Nah, ini kamar Oma nih yang akan kita bahas, yang sebelumnya belum kita ulas ya. Nah, ini kamar Oma baru kita desain juga. Kurang lebih ini tampak dari atasnya. Nah, kita geser dulu nih seperti ini. Nah, ini pakai backdrop ya kalau tempat kamar Oma ya. Ini ada pakai panel-panel menggunakan HPL. Ya, ini menggunakan bahan-bahan HPL. Nah, ini kaca yang tembus ke musola. Nah, jadi ada pandangan ke situ, tapi kita desain pakai tirai jadi lebih tertutup rapi. Ini bed boxnya punya Oma, tempat tidurnya maksudnya. Headrestnya juga ini ya, kita buat simple seperti itu, kurang lebih seperti itu tempat tidurnya. Nah, ini headrestnya, itu yang putih itu lampu LED nanti bisa nyala tuh yang di atas kepala itu. Jadi bisa digunakan kalau malam mau tidur, nggak perlu pakai lampu yang utama jadi silau. Kalau itu cukup pakai lampu yang belakang, itu udah cukup untuk tidur. Nah, ini samping tempat tidur Oma ini langsung terkoneksi dengan meja rias. Nah, ini meja riasnya kita buat minimalis seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini cermin ya Kak, itu nanti jadi cermin. Nah, ini ada kursinya seperti itu untuk tempat duduknya. Nah, ini ada apa untuk rak-rakan ya. Nah, untuk taruh barang-barang koleksi Oma atau apa di situ bisa, atau difungsikan ke yang lainnya boleh. Nah, ini lemarinya. Ya, ini lemari kita buat kaca, ini menyala nih. Dalam lemari ini nanti ada lampu spotlightnya. Nah, untuk baju-baju gantung, bisa baju-baju lipat juga di bagian atasnya. Nah, ini yang ini dalamnya juga rak-rakan untuk khusus baju-baju yang lipat, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pemasangan bednya juga kita nggak bisa menghadap ke pintu seperti sebelumnya ya Oma ya, karena nggak dapat. Nah, ini untuk Oma nih yang waktu itu request, jadi kita buat di bawah ini nanti Oma, ini bisa digeser nih hambal. Nah, hambal yang ini bisa digeser untuk dalamnya itu langsung ketemu brankas yang Oma minta waktu itu. Jadi tetap di dalam tanah sana di lantai, tapi ngebukanya harus dari lemari ini dulu. Ketika pintu lemarinya sudah terbuka, baru digeser hambal yang bawah itu, baru ketemu pintu brangasnya. Begitu kurang lebih seperti itu Oma. Jadi insya Allah sih lebih safe ya, lebih aman. Begitu itu untuk request Oma yang oke. Nah, ini kurang lebih tampak atasnya seperti ini nanti Oma. Kalau dari atas kurang lebih seperti ini. Ada lemari, tempat tidur, meja rias, backdrop ya, kita optimalkan seperti itu jadi nggak terkesan padat juga. Nah, ini lanjut di kamar anak, yang kamar cucu Oma ya, ini ya. Di sini ada cermin berdiri, ini bisa untuk ngaca ya. Nah, ini ada meja belajar juga nih, multifungsi ya, selain jadi satu lah sama meja rias dan meja belajar juga, karena masih anak-anak, nggak kita usulkan untuk meja rias yang khusus lah. Jadi lebih multifungsi karena tempatnya juga segini biar lebih optimal begitu Oma. Ini tempat tidurnya, bedboxnya. Di sini juga kita buat ada headrestnya juga ya, itu bisa menyala di belakangnya itu. Nah, ini ketemu pas samping jendela depan ada di sini, dan di dinding ini kita kasih wallpaper. Ada wallpapernya, ada wallpaper dinding. Kita nggak pakai backdrop karena memang takutnya terlalu ramai juga. Nah, lalu ini connect dengan lemari bajunya, jadi connect di situ. Kita sih udah kita ukur masih cukup untuk panjangnya tidur anak, ini masih sangat cukup banget.
masih ketemu. Jadi nggak makan space banget, lemarinya juga di situ. Jadi dia satu koneksi dengan tempat tidurnya tadi. Nah ini ruangannya juga sisanya segini soalnya, jadi akses masuk langsung ketemu kamar aja. Ini ya lebih optimal sih kita buat seperti ini karena memang lemarinya nggak ada space lain selain di situ. Jadi kurang lebih kalau untuk kamar anak atau cucu oma seperti ini. Oke, ini untuk tampak atasnya lah seperti ini kurang lebih ya. Tempat tidur, ada lemari, sama meja belajar dan cermin. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kilas balik lagi ruang tamu tampak dari atas. Ke belakang ada kitchen set. Ini tampak musola. Nah, ini ada kabinetnya juga tadi di situ, Oma. Nah, itu udah ada di bawah tangga tadi ya. Ini kamar Oma dari atas. Nah, ini denah lantai 2. Tampak atasnya seperti ini kamar Kak Fani. Nah, ini untuk living roomnya. Oke, kurang lebih seperti itu Oma dan Kak Fani. Mohon izin kalau memang ada usul, mohon segera disampaikan supaya nanti di tanggal 30 ada rencana ketemu ya sama Oma, sama Kak Fani juga. Biar kami sudah fix siapkan semua materinya, begitu. Terima kasih Oma dan Kak Fani.